Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam atamman al-akmalani ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Ikhwatah barakallahu fikum. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita sedikit berbeda. Biasanya kalau kita kumpul di masjid, ya sekarang berubah. Kita masing-masing di rumah, tapi ini bukan berarti hubungan kita dengan majelis ilmu terputus. Hubungan kita dengan menuntut ilmu pun terputus. Enggak. Kita tetap menjaga tali kita dengan ilmu. Kita tetap menjaga tali kita dengan mencari ilmu. Ikhwatah barakallahu fikum. Di masa-masa isolasi seperti ini ya, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hanya ada dua tipe orang yang akan paling bahagia di masa-masa seperti ini, masa-masa uzlah ya, masa-masa isolasi seperti ini. Pertama, orang yang zuhud, karena dia akan mampu memberikan porsi yang sangat besar untuk ibadahnya secara tersembunyi, karena kan lagi di rumah aja, tersembunyi, gak ada yang lihat dia. Sholat zuhur biasanya ngikut imam masjidnya, namun sekarang dia bebas. Dia bisa lebih lama sholatnya, sesuai dengan kehendak dia, sesuai dengan keinginan dia. Makanya orang yang salah satu yang bahagia lagi di masa seperti ini adalah orang yang zuhud. Yang kedua, penuntut ilmu. Penuntut ilmu ini termasuk orang yang paling bahagia di masa seperti ini. Kenapa? Karena dia bisa menyendiri untuk membaca buku-buku yang ia miliki. Dia bisa menyendiri, mempunyai waktu yang sangat banyak untuk kembali menelaah kitab-kitab para ulama. Dia lebih banyak waktu untuk bisa bersama Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau itu kalau habis salat pulang, Teman-temannya nanya ya, "Ala tastauhish?" Emang enggak ngerasa sendiri sepi gitu? Setiap habis ini pulang, enggak nongkrong bareng sama kita. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, "Kaifa astauhish wa ana ma'an nabiyyi wa sahabah?" Gimana ceritanya saya merasa sepi, sedangkan saya kalau di rumah itu bareng Nabi dan sahabat. Jadi dia baca tuh riwayat-riwayat dari Nabi dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatah barakallahu fikum. Di tengah wabah yang luar biasa ini, ya udah berjalan lebih dari 2 bulan. Ya 2 bulan lah kurang lebih. Korban makin banyak. Yang terinfeksi pun makin banyak. Kurvanya nggak turun, tapi naik. Apakah dengan fakta itu menjadikan seorang muslim pesimis? Abadan, enggak. Enggak ada dalam kamus seorang muslim kalimat pesimis. Enggak ada. Bahkan Allah Azza wa Jalla itu justru mengarahkan kita kepada sifat optimis. Lihat Nabi SAW, ikhwan. Waktu Nabi SAW dan Abu Bakar melakukan sebuah perjalanan besar. Nabi SAW melakukan perjalanan yang sangat membahayakan dirinya dan Abu Bakar. Perjalanan yang paling mencekam. Perjalanan yang kalau Nabi ketangkep di jalanan itu bisa dibunuh. Sedangkan orang-orang muslim di Madinah nungguin Nabi SAW. Perjalanan hijrahnya Nabi kita SAW. Waktu Nabi SAW itu udah melarikan diri dari Mekah, hijrah. Orang-orang kafir Quraisy yang tadinya udah mempunyai rencana membunuh Nabi SAW, mereka bingung. Kenapa nggak ditemukan Nabi SAW di tempat tidurnya? Justru Ali bin Abi Thalib. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah sayembara. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad dan Abu Bakar, kawannya tuh, dalam keadaan hidup ataupun mati, maka untuknya 100 ekor unta. Allahu Akbar. Kalau kita analogikan gimana ceritanya, kalau siapa yang bisa nangkep si A dapat Alphard 100, dapat Mercy juga 100, ya, dan mobil-mobil mewah lain.
bergerak semuanya. Nabi SAW itu wanted yang paling pertama di kala itu. Ini orang yang paling dicari ini sudah. Nabi SAW tuh ngambil jalan, bukan jalan yang biasa orang-orang Mekah kalau mau ke Madinah, bukan. Dipilih jalan yang lain sama Nabi SAW, walaupun itu lebih terjal, walaupun itu berbahaya. Namun Nabi SAW memilih jalan tersebut. Sampai akhirnya Nabi SAW itu bersembunyi di gua, namanya Gua Thur. Kalau antum yang udah pernah umrah ataupun haji, antum bisa lihat tuh gimana Gua Thur ya. Tinggi dan sempit. Tapi disitulah Nabi SAW itu diturunkan ketenangan oleh Allah. Justru di tempat yang kecil dan sempit itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi SAW. Justru di tempat seperti itulah Nabi SAW ini optimis. Ikhwan, barakallahu fikum dan akhwat sekalian. Waktu Nabi SAW tuh naik ke gua tersebut, masuk ke dalamnya, Abu Bakar udah bilang dalam surat At-Taubah ayat 44. Ya, dalam surat At-Taubah nih ayat 44 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, idhuma fil ghar, pada saat mereka ini berdua. Ya, thaniya thnaini idhuma fil ghar, kata Allah. Dua orang yang dua-duanya ini ada dalam gua. Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, sepertinya mereka ini akan mengejar kita di gua ini ya Rasulullah. Ini kita kabur kemana kalau guanya udah segini, sempit, dan ini di atas gunung, terjal ke bawahnya. Kaburnya kemana? Ini kalau udah ketangkap, ya ketangkap nih sama mereka. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Di keadaan Abu Bakar khawatir yang luar biasa, dalam surat At-Taubah ayat 40, Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Barakallahu fikum. Allah bersama kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, jangan pesimis. Allah bersama kita. Nabi itu ngomong Allah bersama kita di momen yang sempit seperti itu. Di momen yang sangat membahayakan seperti itu. Apa yang terjadi? Di riwayat Bukhari, itu pada saat orang-orang yang mengejar Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu udah berada di atas gua, yang kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ya Rasulullah, kalau ya mereka melihat kepada kaki mereka, la absarana, mereka pasti lihat kita ya Rasulullah, lihat di atas. Kalau dapat nih ketahuan nih, ditangkap, entah dibunuh atau yang lain, keburukan dan keburukan isinya. Kata Abu Bakar khawatir dan panik akan keselamatan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat aja ke kaki mereka nih, kelihatan kita ya Rasulullah, habis deh. Lihat kekhawatiran, kepanikan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an kala itu dibayar oleh Rasulullah SAW dengan rasa optimis yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bithnaini thalithuhum Allah. Abu Bakar, kata Rasul, apa pendapatmu tentang dua orang yang sedang dicari oleh orang-orang lain, akan dibunuh, namun yang ketiganya tuh Allah. Tuh, subhanallah. Kamu masih ngerasa khawatir? Kamu masih merasa Allah tidak akan memberikan perlindungan? Ketiganya tuh Allah. Apa yang Allah katakan akhirnya? Fa'anzala sakinata alaih wa ayyadahu bijunudihi lam tarauha, kata Allah. Kami akhirnya menurunkan untuknya ketenangan di gua, di atasnya musuhnya tenang. Wa ayyadahu bijunudihi lam tarauha, dan Allah bantu, Allah tolong dengan tentara-tentara yang enggak kelihatan. Subhanallah. Ikhwatah barakallahu fikum. Lihat ya, buahnya optimisme tuh besar. Turun ketenangan kalau optimis. Turun keberhasilan kalau optimis. Lihat Nabi SAW waktu beliau itu berdakwah ke Taif. Ila Ibnu Abdi Yalail. Kaum di Taif.
Datang ke Taif, ternyata respon orang Taif ini berantakan. Respon orang Taif ini jauh dari ekspektasi. Respon orang-orang Taif ini luar biasa kejam. Dia ngusir Nabi. Dia celak Nabi. Sampai mereka mengatakan, apakah Allah nggak punya orang lain sampai kamu yang jadi Nabi? Innalillah. Ini perkataan yang dikeluarkan untuk seorang Nabi. Nabi diusir. Nabi ditimpukin oleh mereka. Nabi SAW nunduk keluar dari Taif sedih. Dan tidaklah Nabi SAW itu mengangkat kepalanya. Kecuali Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW. Lalu mengatakan, inna qad sami'na qawla qaumik. Ya Rasulullah, kami telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu. Dan ini ada 2 malaikat penjaga gunung ya Rasulullah. Kemudian malaikat penjaga gunung ini mengatakan, nahnu fik, aku bersamamu ya Rasulullah. Apapun perintahmu aku akan lakukan. In syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau kamu ingin, aku akan timpahkan 2 gunung ini kepada mereka ya Rasulullah. Tuh. Tapi keadaan yang mungkin kalau kita yang dalam keadaan tersebut, pesimisme udah jadi nomor 1 buat kita. Putus asa itu udah merupakan jalan yang pasti kita tempuh. Nggak ada yang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Bal arju. Tapi aku justru berharap, kata Nabi, an yakhrujallahu min aslabihi man ya'budullaha la syarika lah. Aku berharap di dalam orang-orang Taif ini keturunan mereka menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Optimis yang tinggi luar biasa. Thiqah, kepercayaannya kepada Allah tinggi luar biasa dan besar. Apa yang terjadi sampai detik ini 1400 tahun? Apa yang terjadi di kaum Taif? Apa yang terjadi di daerah Taif? Muslimin ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Lihat buah optimisme. Buah optimisme. Maka nggak ada cerita pesimis untuk seorang muslim, nggak ada. Semakin tertekan, semakin optimis Rasul itu. Semakin sempit seorang muslim, semakin besar kepercayaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatah, apakah dengan bergulirnya hari demi hari, yang kurva penularan ini semakin naik, itu menjadikan kita semakin pesimis? Apakah dengan banyaknya korban itu menjadikan kita tetap atau menjadi lebih pesimis lagi? Dan optimis semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang? Lah. Ikhwan dan akhwat sekalian, barakallahu fikum, kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kita punya sama, atau kita mempunyai satu predikat yang sama. Ana dan antum itu Abdullah. Saya dan Anda itu hamba Allah. Kita hambanya Allah aja, nggak yang lain. Kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Ikhwatah, Allah mengatakan, ya, wa min ayatihi al-lail wan nahar. Dari tanda kebesaran Allah itu adanya malam dan adanya siang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari serta bulan. Ikhwan, kalau kita lihat matahari aja, itu besar kan? Itu besar. Tapi kalau dibanding sama Allah, nggak ada apa-apanya. Kalau Allah ingin menjadikan matahari ini mati sama Allah tuh. Nggak ada cahaya, nggak ada cahayanya. Karena Allah Azza wa Jalla. Kalau matahari yang segitu besarnya, yang jauh dari kita, itu dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mematikannya. Atau bulan deh. Bulan segitu besarnya, segitu jauhnya. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi SAW untuk membelah bulan, terbelah bulan. Belah bulan. Bulan aja bisa terbelah segitu besarnya.
virus, wabah. Segimana sih ukurannya? Gak kelihatan, saking kecilnya. Ikhwata, Rabb kita Azza wa Jal, Allah, itu lebih besar dari seluruhnya. Semua yang terjadi itu di bawah kekuasaan Allah. Semua yang terjadi itu di bawah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ikhwata fiddin azakumullah. Kalau kita mau lihat ya, apa sih benda terbesar di Jakarta deh? Kalau kita bilang misalnya Monas, tinggi, menjulang tinggi, dari mana-mana kelihatan, atau ya patung Pancoran, dari mana-mana kelihatan, atau yang lain lah, gedung-gedung tinggi dari mana-mana kelihatan. Tapi gedung yang tinggi tersebut ya ikhwata, kalau kita lihat dari dekat emang besar, tapi kalau di zoom out, di zoom out sampai akhirnya Jakarta semua kelihatan. Apa kabar tuh gedung-gedung yang tinggi? Apa kabar tuh patung Pancorannya? Apa kabar tuh Monasnya? Chill. Kita zoom out lagi ke atas Pulau Jawa semua kelihatan. Apa kabar tuh semua? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kecil kan? Baik. Ana bawa lagi antum untuk lebih ke atas. Kalau kita lihat lagi ke atas, Asia semua kelihatan. Mana Monas? Mana gedung tinggi tuh? Mana? Nggak ada. Tarik lagi ke atas sampai kita bisa melihat bumi secara keseluruhan. Pertanyaan. Mana Monas? Bumi keseluruhan sebesar itu udah besar banget ya kota bumi itu. Tapi Monas juga dengan bumi yang besar tuh Monas nggak kelihatan, walaupun tadinya besar. Tapi itu penglihatan bumi ke Monas, oke? Kita tarik ya kota. Penglihatan matahari ke bumi. Apa kata para peneliti? Kata para peneliti mengatakan bahwa butuh 330.000 bumi untuk memenuhi matahari. Jadi itu kali lipat nih. Itu ukuran matahari. Jadi matahari kalau dibanding bumi, gak ada apa-apanya tuh bumi. Apalagi Jakarta. Apalagi Monas. Apalagi virus. Oke, kita tarik ke belakang. Setelah matahari ada syi'ra. Wa innahu huwa rabbus syi'ra, kata Allah. Dan Allah adalah Rabbnya syi'ra, karena sebagian orang-orang jahiliyah kala itu mereka menyembah syi'ra, salah satu bintang yang ada dia di belakang matahari dan lebih besar daripada matahari. Oke, kita balikin lagi atau kita jauhkan lagi, ada yang disebutkan oleh para peneliti itu al-kalbul akbar. Ya, bintang kalbul akbar yang paling besar. Ini bintang yang paling besar nih akhwata. Itu kalau dibanding sama matahari, matahari itu seperti debu kalau dari mereka nih. Kalau dari kalbul akbar ini, matahari kayak debu kecil sekali. Sedangkan matahari kalau dibanding bumi, 330.000 kali lipat kurang lebih. Ikhwatah barakallahu fikum. Tahu kita di mana? Tahu itu semua di mana? Tahu kalbul akbar tadi hanya di mana? Itu hanya di langit pertama dan segitu besarnya. Kita belum bicara langit kedua. Kita belum bicara langit ketiga. Dan Allah mengatakan apa? Sab'a samawatin tibaqa. Langit punya 7 lapis, saling melapisi. Ya, saling bertingkat-tingkat. Kita nggak tahu apa yang ada di dalam langit kedua, nggak tahu kita. Sebesar apa makhluknya, wallahu ta'ala alam. Langit ketiga, sama kita nggak tahu. Keempat kita nggak tahu. Kelima, keenam. Kalau langit ke-1-nya aja kayak begitu dunia tuh. Langit ke-7. Allahu Akbar. Kayak apa tuh? Kalau dilihat dari langit ke-7 terus lihat bumi. Ya Allah, nggak ada apa-apanya tuh bumi. Nggak ada apa-apanya. Di atas langit ke-7 itu ada kursi. Abu Dzar mengatakan, kursi itu ya, kalau dibandingkan masamawatu sab'i bil kursiyyi illa kahalqatin min hadidin ulqiyat fi ardil falah. Dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala an, tidaklah kata Abu Dzar, sab'a samawat, langit yang 7 itu kalau dibanding kursinya Allah, kursi wasi'a kursiyus samawati wal ard. Ayat kursi itu artinya kata Imam Sa'di rahimahullahu taala tempat pijakan kakinya Allah. Taib. Tempat nih pijakan kakinya Rabbul Alamin, kursi, kalau dibanding 7 lapis langit
itu layaknya sebuah kalung besi dilemparkan ke padang pasir. Kecilnya seperti apa tuh kalung? Dan itu 7 lapis bumi dibanding kursi. Dan di atas kursi ada air. Fawqahal ma' wal arsyu fawqal ma'. Dan arsy Allah, singgasananya Allah, adanya di atas air tersebut. Taib. Arsy-nya Allah dibanding dengan kursi. Apa kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an? Ma kursiyyi bil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat fi ardil falah. Tidaklah ukuran kursi tadi itu dibanding arsy layaknya kalung besi yang dilemparkan ke padang pasir. Allahu Akbar. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita nggak berbicara tentang Allah, kita berbicara apa yang ada di bawah Allah, segitu besarnya. Di atas arsy itu ada Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah berada di atas arsy. Ikhwatah, itu Allah. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu Rabbul Alamin. Ikhwatah barakallahu fikum, itu yang jadi pelindung kita. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu yang sanggup menghilangkan wabah. Para jamaah sekalian, itulah Allah yang menjaga bumi. Itulah Allah yang menyembuhkan. Itulah Allah yang memberikan rizki. Itulah Allah yang akan mengakhiri wabah ini. Segitu besarnya. Lalu pesimis berdoa kepada Allah. Gak pantas. Gak kenal Allah namanya kalau gak mau berdoa kepada Allah. Ikhwata fiddin azakumullah. Kalau ditinjau dari Allah, terus tinjau ke bumi, bahkan tinjau ke virus. Allahu Akbar. Betapa kecilnya wabah ini dan betapa besarnya Allah Azza wa Jal. Lalu kenapa kita bosan berdoa kepada Allah? Lalu kenapa kita justru menaruh pesimis? Sedangkan Allah janji itu yang maha besar tuh janji kepada kita. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Lalu kenapa pesimis? Optimis. Optimis. Wabah ini hilang. Kalau nggak hari ini, besok hilang. Kalau nggak besok, ya besoknya lagi hilang. Pasti hilang. Semua pasti berakhir. Optimis. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau begitu mendengar bahwa pasukan Tatar al-Kuffar, para kuffar, itu akan menyerang orang-orang muslimin di Syam. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah rahimahullah? Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu bersumpah sampai 70 kali mengatakan bahwa orang muslim menang, orang kafir kalah. Orang muslim menang, orang kafir kalah. Sampai orang-orang di sana mengatakan, katakan insya Allah ya Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, insya Allah tahqiqan, la ta'liqan. Aku katakan insya Allah ini sebagai penekanan bahwa kaum muslimin akan menang dan kafir kalah. Subhanallah. Jadi ini optimisme yang luar biasa ya kata Fidin azakumullah. Lihat Nabi Musa alaihissalam, di belakangnya pasukan Fir'aun, di depannya laut. Apa yang dikatakan oleh mereka para kaum Bani Israel? Inna lamudrakun, kata mereka. Mati kita. Apakah itu juga perkataan yang akan kita katakan di wabah ini? Mati kita semua, hancur semua, miskin semua, nggak bisa makan semua, nggak bisa minum semua, nggak ada tempat tinggal semua. Ekonomi berantakan semua, itu yang bakal kita katakan? Enggak. Kita bukan pengikut Bani Israel yang seperti itu. Ya. Tapi lihat Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak, kata Nabi Musa. Allah bersamaku dan Allah yang akan memberikan jalan kepadaku. Apa yang terjadi? Fanfalaqal bahr. Laut terbelah. Kering untuk dilewati Nabi Musa dan kaumnya. Tuh lihat. Buah dari optimisme. Maka ikhwata fiddin azakumullah, pastikan dan yakinlah bahwa semuanya itu akan berakhir. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini hanyalah hari-hari kata Allah yang Allah putar-putar. Ya. Kemarin kita sehat, nanti sakit, kemudian sakit, nanti sehat, kemudian kaya, nanti miskin, ya, kemudian muda, kemudian tua, dan begitu seterusnya. Inilah dunia.
Ini hakikat apa? Dunia. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.